Oke, kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini rajanya yang paling terkenal adalah Raja Airlangga. Raja Airlangga itu merupakan salah satu keturunan Raja Empu Sendok. Empu Sendok yang sebelumnya menjabat sebagai Mahamentri Ihino pada masa pemerintahan Raja Wawa, Raja terakhir Jawa Tengah, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, itu pada tahun 929 Masehi, naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Tunggadewa. Kemudian ia mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Kemudian Empu Sendok memerintah dengan permaisurinya Rakyan Sri Parameswari Sri Wardani Pukebi. Di situ diceritakan bahwa Airlangga merupakan keturunan dari Empu Sendok, dari Mahindra-datta dan Udayana. Nah, singkat cerita, pada masa pemerintahannya Airlangga, banyak dibangun bangunan-bangunan suci dan asrama untuk pendeta dan pertapa. Raja Airlangga menganut agama Hindu aliran Waisnawa, yaitu pemuja Dewa Wisnu. Di pertitaan belahan di lereng Gunung Penanggungan, Airlangga diwujudkan dalam patung Wisnu mengendarai Garuda. Lah, pada akhir pemerintahannya, Airlangga ternyata kesulitan dalam menunjuk penggantinya. Hal ini disebabkan putra mahkotanya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi itu menolak menjadi raja. Ia memilih menjadi seorang pertapa. Maka tahta dari Raja Airlangga ini dibagi. Kerajaan Medang Kamulan yang semulanya dari Kerajaan Airlangga kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu yang menerima adalah Jayawarsa dengan ibu kotanya Daha, dan Jenggala yang menerima yaitu Jayengrana dengan ibu kotanya Kahuripan. Lah, pembagian kerajaan Kediri tersebut itu diprakarsai oleh Empu Barada. Nah, sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut ternyata mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, Kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Kemudian kemenangan Panjalu atas Jenggala pada 1052 menandai lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samara Wijaya. Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala, Panjalu Jayati. Lah, berturut-turut raja yang berkuasa di Kediri itu yang pertama adalah Jayawarsa, kemudian Jayabaya, Sarmeswara, Aryaswara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Coba cari informasi mengenai karya sastra pada masa kejayaan Kediri ya. Yang pasti Raja Jayabaya itu salah seorang raja yang menghasilkan karya sastra dan dia pandai meramal.
ramalannya itu hampir mendekati kebenaran. Ya. Lanjut, Kerajaan Singosari. Ya, ini dia. Langsung poinnya aja ya. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Kemudian, masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Penguasa Singosari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada 1268 Masehi. Kemudian, pada masa pemerintahan Kertanegara berusaha memperluas wilayah Kerajaan Singosari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Lalu, pada masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan Kerajaan Singosari. Lanjut ke Kerajaan Majapahit. Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singosari. Pada tahun 1293, Raden Wijaya menobatkan diri menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Ya, kita lihat peta wilayah kekuasaan Majapahit yang hampir seluruh Indonesia merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang berwarna ungu itu, kotak berwarna ungu itu ibu kota Majapahit yang bernama Trowulan. Kemudian yang berwarna merah, poin-poin berwarna merah itu merupakan kota kerajaan. Yang berwarna hijau, ranah inti Majapahit. Hijau terang, yang hijau muda merupakan negeri bawahan Majapahit. Yang berwarna biru merupakan kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Ya. Oke, dibaca dulu. Peta di samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah panji kekuasaan Majapahit. Ya. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Majapahit itu ada sekitar 4. Yang pertama, tidak adanya tokoh yang mampu mempertahankan wilayah Majapahit sepeninggal Gajah Mada. Lalu banyak daerah yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Yang ketiga, terjadi perang Paregreg atau perang saudara antara Suhita dan Wirabumi yang berkelanjutan sehingga melemahkan Majapahit. Yang keempat, berkembangnya agama Islam yang menggantikan posisi Majapahit. Oke, sampai segini dulu ya presentasi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah ini tugas kalian adalah meresum